Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari 4 pertandingan di English Premier League yang melibatkan klub-klub besar, yang kebetulan 4 klub besar tersebut akan bermain di partai tandang. Yang pertama adalah pertandingan antara Leeds versus Arsenal, yang kedua pertandingan antara Wolves versus Chelsea, yang ketiga pertandingan antara Newcastle versus Manchester City, dan yang keempat adalah pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Liverpool. Sayangnya pertandingan Manchester United kembali ditunda lawan Brighton and Hove Albion, sehingga tidak akan ada pergerakan dari Manchester United di klasemen sementara. Anyway, sebelum saya membahas lebih lanjut 4 pertandingan tersebut dan juga memberikan prediksi saya sendiri, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut bermain MPL atau Mobile Premier League bersama saya. Yuk gabung bersama saya di MPL ini teman-teman, kita bisa membuat tim kita sendiri dari satu pertandingan yang kita pilih. Contoh yang saya pilih nih ya teman-teman ya, pertandingan antara Leeds United versus Arsenal. Nah di sini kita bisa memilih pemain kita sendiri dari kedua tim. Tentu kita pilih starting 11-nya, kemudian kita juga bisa memilih formasinya, dan setelah kita membuat tim kita sendiri, kita mengikuti kontes yang tersedia di sana. Ada beberapa kontes yang tersedia. Yuk ikut gabung bersama saya, dan kita juga melihat pertandingannya secara live sambil kita menunggu nih ya, pemain-pemain yang kita pilih itu akan perform atau tidak. Ya tentunya saya memilih lebih banyak pemain Arsenal kan yang memang sedang on fire dalam 2 pertandingan terakhir. Tapi saya juga ada memilih beberapa pemain Leeds seperti Tyler Roberts dan juga Joe Gelhardt. Please gabung bersama saya, dan saya juga memberikan link ya dari permainan ini yang bisa kalian download dari kolom deskripsi yang berada di bawah konten ini. Jadi teman-teman bisa klik di link tersebut dan download MPL dan ikut bermain bersama saya. Saya sudah masuk ke salah satu kontesnya. Saya menunggu teman-teman juga ikut masuk dan bergabung bersama saya, dan kita bermain bersama-sama sambil kita menonton pertandingannya secara live. Wah, luar biasa, pasti seru ya. Oke, sekarang kita langsung ke topik pembahasan kita. Pertama-tama pertandingan Leeds versus Arsenal. Wow, Arsenal sudah berada di papan atas nih teman-teman. Sudah berada di top 4 karena berhasil baru saja mengalahkan West Ham, dan juga memang kita tahu sih MU belum bermain, tapi ya tetap hebat lah Arteta bisa membawa Arsenal berada di papan atas. So for this game tentu favoritnya adalah Arsenal. Pokoknya kalau lawan tim papan tengah, apalagi tim papan bawah, Arsenal itu tidak ada masalah sekarang. Pemain-pemainnya fully fit, dan memang kerjasama di antara para pemain itu sebetulnya di depan sudah lebih baik, cuma memang masalah finishing yang kadang-kadang menjadi persoalan. Kalau di belakang, seperti yang saya beberapa kali tegaskan, sebetulnya kerjasama antara Ben White dan juga Gabriel belum solid, walaupun perlahan-lahan mulai membaik, dan saya harapkan mereka bisa lebih baik lagi di match ini, karena tentu para pemain Leeds akan all out, walaupun Leeds dalam kondisi yang sulit karena begitu banyak pemain mereka yang tidak bisa bermain, apakah itu karena akumulasi kartu kuning atau juga memang mereka tidak fit. Tapi saya yakin bahwa para pemain Leeds akan all out ya, tapi saya perkirakan bahwa Arsenal bisa menang di pertandingan ini karena juga ada pemain-pemain yang sebelumnya perform seperti Saka, seperti Xhaka, kemudian juga Odegaard yang performance-nya mulai membaik dan dia sudah mulai mencetak gol. So bagi saya pertandingan ini akan dimenangkan Arsenal ya, kita lihat saja nanti. Semoga juga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Arsenal yang biasanya justru memberikan ruang ya dan juga peluang bagi pemain-pemain tim lawan untuk mencetak gol seperti yang mereka lakukan di pertandingan lawan Everton. Kan sayang banget, padahal sudah unggul tapi ternyata mereka tidak bisa mengatur tempo. And the second match is Wolves versus Chelsea. Ini menarik nih teman-teman. Wolves adalah tim yang sedikit mencetak gol, tapi mereka adalah tim yang selalu perform dan bermain rapi di kandang mereka sendiri. Contoh seperti lawan Manchester United, seperti melawan Liverpool, mereka mainnya bagus sekali. Cuman sayang saja tim ini sering kecolongan di pertahanan. Ya memang sih belum banyak kemasukan gol, tapi sepertinya para pemain ini sering sulit untuk mengantisipasi passing game yang biasa diperagakan oleh tim-tim besar ya, seperti contohnya Liverpool. Nah ini saya pikir yang akan menjadi kunci bagi Chelsea. Memang Chelsea juga banyak pemainnya tidak fit ya, banyak yang tidak sehat juga, tapi saya pikir di pertandingan ini lawan Wolves yang sulit juga untuk mendapatkan poin lawan tim-tim besar, apalagi jika memang mereka bermain away, dan memang kali ini bermain di kandang, tapi saya pikir sulitlah bagi Wolves untuk bisa mengimbangi Chelsea yang baru saja draw di pertandingan terakhir dan akan keluar untuk meraih kemenangan, karena kita tahu bahwa untuk bersaing bersama Liverpool dan juga City,
Chelsea sekarang sudah harus bisa meraih kemenangan karena selisih poinnya juga sudah cukup jauh, 4 dari City dan 3 dari Liverpool. Dan saya perkirakan bahwa Pulisic ya menjadi pemain yang penting di pertandingan ini karena sebagai striker yang dia akan dimainkan di match ini tentu dia perlu melakukan finishing dari peluang yang dia peroleh. Ziyech permainannya mulai membaik lagi. Kita juga masih menunggu apakah Kante akan bisa bermain lagi atau tidak ya teman-teman. Di match sebelumnya lawan Everton dia sudah berada di bench. Saya pilih Chelsea untuk menang di pertandingan ini teman-teman. Walaupun menurut saya tidak akan mudah, tapi saya pikir bahwa Chelsea punya chance untuk meraih kemenangan di pertandingan ini or bermain draw ya. Bermain draw juga masih bisa nih karena Wolves tentu akan bermain berhati-hati di lini pertahanan karena berkali-kali mereka tuh sering kecolongan pada saat mereka sudah asik menyerang. Ini kalau main di kandang Leeds ini bahaya, tapi saya pikir bahwa Chelsea punya peluang lah untuk meraih kemenangan dari match ini. And then Newcastle versus Manchester City. Nah, ini yang menarik. Ya, Newcastle sebetulnya sudah unggul tuh di pertandingan lawan Liverpool kan, sayang saja mereka tetap menyerang. Ya, mana bisa menyerang lawan Liverpool yang punya ketajaman di lini depan. Sama juga nih seperti City. City ini kan punya ketajaman di lini depan. Salah satu tim produktif kan selain Liverpool. Apalagi baru saja menang dengan skor 7-0 lawan Leeds. Dan kita tahu bahwa City tidak mengandalkan 1, 2, ataupun 3 pemain. Jadi pemain manapun tuh punya kemampuan untuk mencetak gol, termasuk pemain-pemain bertahan. Saya tidak yakin bahwa Newcastle akan bisa memberikan perlawanan di match ini. Jika Newcastle tidak kalah telak juga menurut saya itu sudah merupakan kemenangan tersendiri bagi pelatihnya Eddie Howe. Saya perkirakan bahwa Pep Guardiola akan kembali melakukan rotasi yang cukup signifikan. Cancelo mungkin juga akan bisa kembali bermain bersama juga dengan Kyle Walker, dan di depan saya pikir Sterling dan juga Jesus bisa diberikan kesempatan untuk tampil dari awal. Saya pikir bahwa City akan bisa memenangi pertandingan ini. Dan kemudian last match Tottenham versus Liverpool. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Tottenham di pertandingan sebelumnya tidak bermain lawan Leicester City, ditunda. Sebelumnya juga ditunda lawan Brighton and Hove Albion, dan memang masih ada beberapa pemain Tottenham yang dikabarkan belum bisa tampil di pertandingan ini. Masih menunggu last minute ya, pemain-pemain mana yang nanti bisa fit. Dan Liverpool kita tahu juga ada beberapa pemain mereka yang tidak fit atau juga tidak sehat, sehingga akan ada perubahan juga di line up. Tapi kemungkinan besar line up yang tidak begitu beda dari pertandingan sebelumnya lawan Newcastle. Nah, menurut saya ini adalah pertandingan yang sulit untuk Liverpool. Memang mereka sih lagi menang terus-menerus ya, sulit sekali untuk bisa menahan ketajaman dari Mane, Jota dan juga Salah. Tapi saya pikir jika Conte bisa menerapkan strategi yang pragmatis, bertahan dengan benar, maka tentu akan menyulitkan Liverpool untuk meraih kemenangan. Ya, bisa jadi pertandingan ini nanti berakhir dengan draw teman-teman ya. Jadi saya pikir bahwa 4 pertandingan yang melibatkan 4 klub besar yang bermain tandang ini akan sangat menarik. Tentunya klub-klub besar ini punya peluang untuk meraih kemenangan, punya peluang yang lebih besar, tapi itu dia. Yang perlu juga diperhatikan oleh para pelatih adalah strategi. Dan juga pemain-pemain yang mengisi pos dari pemain-pemain yang inti juga harus bisa tune in secara cepat. Karena kerjasama juga menjadi salah satu faktor teman-teman untuk meraih kemenangan. Seperti yang kita melihat di pertandingan sebelumnya antara Liverpool versus Arsenal, kekompakan di antara para pemain bisa membuat Liverpool tuh membantai Arsenal. Kemudian juga sebelumnya Arsenal lawan West Ham, kekompakan di antara para pemain Arsenal bisa membuat mereka mengalahkan West Ham yang sebetulnya juga sebelumnya berada di papan atas. Kemudian juga City versus Leeds bisa menang besar juga karena kekompakan di antara para pemain. Chelsea, pemain-pemainnya sudah kompak tapi sayang finishing yang tidak bisa mereka lakukan dari begitu banyak peluang yang mereka peroleh teman-teman. Jadi kita tunggu saja pertandingan 4 tim ini, dan saya juga ingin agar teman-teman terlibat bersama saya seperti yang tadi saya katakan, bermain di Mobile Premier League. Yuk kita bermain bersama-sama di sana. Dan juga bagi teman-teman yang punya prediksi yang berbeda, bisa saja memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan sambil kita menyaksikan pertandingan-pertandingannya secara live, kita juga memantau pemain-pemain yang kita memilih di Mobile Premier League itu performance-nya seperti apa. Karena setiap pemain akan mendapatkan poin berdasarkan kontribusi atau juga permainan mereka di atas lapangan secara real time. No hit, only football. Salam sepak bola.